Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku Salsabella Putri Asari dari Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya, Prodi Sosiologi Universitas Trunojoyo Madura. Nah, hari ini kita akan mengunjungi salah satu PT jamu tradisional yang ada di Bangkalan Madura, yaitu PT Firdaus Kurnia. PT Firdaus Kurnia ini adalah perseroan terbatas hukum yang menjalankan usahanya yang bergerak pada bidang produksi pembuatan jamu tradisional yang berada di Kabupaten Bangkalan, Madura tepatnya. PT Firdaus Kurnia ini sudah dirintis sejak terdahulu yang berawal dari usaha dagang milik perorangan, kemudian beralih menjadi PT pada tahun 2017. PT Firdaus Kurnia ini didirikan oleh ibunya Ibu Firdaus atas inisiatifnya sebagai pengobatan herbal dan hasil meramu yang berasal dari alam tanpa adanya zat kimia yang baik untuk kesehatan badan dan menjaga kebugaran tubuh. Jamu tradisional asli Madura yang diproduksi oleh PT Firdaus Kurnia ini seperti jamu Ratu Rapotwangi, jamu Singser, jamu Manjakani, jamu Siliwangi, dan masih banyak lagi jamu yang diproduksi dari PT tersebut. Jamu-jamu tradisional tersebut memiliki khasiat seperti jamu Manjakani yang berkhasiat untuk menormalkan hormon, mencegah osteoporosis, menguatkan pinggang, merawat area kewanitaan, dan melancarkan datang bulan. Selain jamu Manjakani, terdapat juga jamu Singset yang berkhasiat untuk mengurangi lemak atau kolesterol dalam tubuh. PT Firdaus Kurnia ini memiliki dua bangunan utama yang terdiri dari kantor, toko, gudang, dan tempat produksi. Dalam proses produksinya, PT Firdaus Kurnia ini dibantu oleh 8 pekerja yang keseluruhannya adalah perempuan dan sudah memiliki tugas masing-masing. Sebagian pekerja bertugas dalam proses produksi dan sebagian lainnya dalam proses pemasaran, pengiriman barang dari tempat produksi ke toko, dan packaging. Produk dari PT Firdaus Kurnia ini telah dipasarkan ke beberapa daerah di Bangkalan dan di luar Bangkalan seperti Kota Gresik, Sumatera, Kalimantan, Surabaya. Selain itu, pekerja yang bekerja di PT Firdaus Kurnia ini juga ada beberapa yang berasal dari anak magang kampus maupun orang kalangan masyarakat Bangkalan yang bekerja di perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu tahap menganalisis metode dalam sosiologi industri. Metode analisis yang pertama yaitu metode social mapping. Lokasi produksi PT Firdaus Kurnia ini berada di Jalan Kiai Haji Lemah Luhur Gang 5 nomor 60 Barat Tambak Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Sedangkan lokasi toko PT Firdaus Kurnia ini berada di Jalan Trunojoyo nomor 73 Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, yang buka setiap hari selama 24 jam. Lokasi toko penjualan jamu tradisional yang diproduksi oleh PT Firdaus Kurnia ini sangat strategis dikarenakan berada di jalan raya Bangkalan Kota dan deretan pertokoan seperti mall, apotik, dan sebagainya untuk memudahkan bagi para pelanggan untuk membeli berbagai produk olahan jamu untuk wanita maupun pria. Dalam kesehariannya, pemilik PT Firdaus Kurnia ini meninjau langsung aktivitas produksi, pemasaran, dan pengiriman. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kesalahan dalam proses produksi di dalamnya. Pola pembagian kerja yang ada pada pekerja di PT Firdaus Kurnia ini adalah solidaritas mekanik, yang dimana para pekerja ini memiliki kesadaran kolektif terhadap pembagian tugas masing-masing. Melalui hasil observasi di lapangan dapat dilihat bahwa sesama pekerja memiliki solidaritas yang kuat dan saling bahu-membahu untuk menyelesaikan pesanan para pembeli. Proses pemasaran dari produk yang dibuat oleh PT Firdaus Kurnia ini terdapat beberapa tahap, seperti penjualan secara langsung, sehingga para pembeli bisa melihat dan memilih jamu tradisional yang dibutuhkan. Selain itu, pembeli juga dapat memesan jamu tradisional ini melalui e-commerce seperti Shopee, Instagram, dan TikTok. Pertama yaitu strategi marketing. Informan yang memaparkan bahwa kendala utama dalam pekerjaan mereka adalah masalah strategi marketing. Hal ini disebabkan oleh tugas pokok mereka sebagai pendistribusi sekaligus penjual langsung produk kepada masyarakat. Untuk itu diperlukan strategi marketing yang tepat dalam menjual produk minuman jamu tradisional ini. Masalah kedua yaitu menjaga kualitas produk. Produk jamu tradisional khas Madura ini mengharuskan selalu disimpan pada suhu tertentu, yang membuat produk ini dibutuhkan penjagaan yang ekstra agar bakteri dan rempah-rempah yang terkandung dalam jamu ini tetap terjaga sanitasi higienenya dan jamu tradisional ini tetap memiliki khasiat. Karena
Jika tidak ekstra dan hati-hati pada takaran rempah-rempah yang digunakan, dan apabila sanitasi higienisnya tidak terjaga, maka kandungan khasiat pada rempah-rempah yang terdapat dalam jamu tersebut akan berbeda kandungannya. Dan yang terakhir yaitu penyimpanan jamu tersebut. Jamu tersebut harus disimpan pada tempat yang kering, dikarenakan berbentuk kapsul dan serbuk yang berbentuk lingkaran seperti obat. Metode selanjutnya yaitu metode food basket. Metode food basket ini digunakan untuk melihat pola konsumsi dari sebuah industri atau perusahaan. Pola konsumsi yang dimaksud ini berupa bahan baku dari produk yang dihasilkan PT Firdaus Kurnia yang memproduksi jamu tradisional Madura yang memiliki bahan baku berupa bahan herbal yang didapat dari distributor yang berada di Surabaya. Selain bahan-bahan yang dibutuhkan dalam proses pembuatan jamu, terdapat beberapa alat yang dibutuhkan, seperti APD atau alat pengaman diri yang digunakan saat proses produksi untuk memastikan jika produk jamu diolah secara steril dan sesuai SOP. Selain itu, alat-alat yang digunakan dalam mengolah bahan jamu juga memerlukan perawatan, seperti mesin oven dan mesin giling yang harus selalu di-maintain agar tetap optimal. Dalam metode food basket juga terdapat pola konsumsi pendamping seperti kebutuhan makanan untuk para pekerja yang berada di PT Firdaus Kurnia. Metode yang terakhir yaitu metode matrix scoring. Metode matrix scoring ini merupakan metode yang digunakan untuk melihat skala prioritas masalah informan dalam bekerja. Dengan metode ini, masalah dapat dirating berdasarkan besarnya tingkat permasalahan. Biasanya disimbolisasikan dengan peragat karakter berupa lingkaran atau jumlah bintang pada tabel-tabel permasalahan. Besar kecilnya masalah menentukan urutan penyelesaian setiap masalah yang ada. Masalah-masalah dengan jumlah simbolisasi yang besar biasa merupakan masalah yang urgent dan yang harus diutamakan dalam penyelesaiannya. Dengan metode ini, informasi data yang dapat diketahui masalah yang mana yang membutuhkan penyelesaian terlebih dahulu. Demikian video analisis saya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sosiologi Industri tentang hubungan industri dengan PT Firdaus Kurnia Indah. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya Salsabella undur diri.